Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Hasan ya, yang akan memandu acara pada siang hari ini di acara Pojok Nahdien episode Hari Anak Nasional. Oke, teman-teman pemirsa semuanya, di penghujung bulan Juli ini, tepatnya di tanggal 23 Juli, kita memperingati Hari Anak Nasional. Yang kita tahu hari ini dimana dijadikan menjadi sebuah momentum untuk menambah kepedulian bahwa anak-anak adalah aset kemajuan bangsa. Nah, setelah ini akan kita panggil dua narasumber cantik kita yang akan menemani podcast Pojok Nahdien hari ini, yakni mari kita panggil pertama Ning Eliil Akbar. Mari Ning Eli, silahkan bisa merapat ke depan. Nah, iya, mic-nya dipakai Ning. Kalau nggak pakai mic suaranya nggak bisa nanti. Iya. Oke. Ning Eli, selamat siang, Ning Eli. Siang. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Eli ini di Kota Madiun untuk jabatan organisasi di Nahdien atau di NU ini sebagai apa Neng? Saat ini dikasih amanah di ketua LKK lah, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama di NU Kota Madiun ya. Oke ya. Tanpa ragu lagi, nah karena di samping sebelah saya kosong nih ya teman-teman. Nah, kita akan panggil satu lagi cewek cantik, wanita cantik juga akan menemani saya di samping saya. Yuk kita panggil Rekanita Latifah. Silahkan maju ke depan, Rekanita Latifah. Nah, aduh, hari ini saya berbahagia di update dua bidadari cantik. Iya, luar biasa. Rekanita Latifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Rekanita Latifah. Nah, jabatannya nih, ya. Kenapa kok bisa dipanggil Rekanita? Kenapa enggak Mbak aja? Ini gimana nih? Apakah ada panggilan tersendiri gitu? Ya, kalau di IPPNU ada panggilan tersendiri. Untuk rekan itu untuk yang putra, kalau yang IPP itu Rekanita. Nah, gitu. Kepanjangan dari IPPNU itu apa? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oh, berarti kalau Rekanita ya bener ya? Yeah. Kalau Rekanita Latifah berarti itu yang di IPPNU ya? Iya. Sebagai apa? Sebagai ketua. Luar biasa. Keduanya ketua yang sini samping saya ketua LKK Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Kota Madiun, dan di sebelah kiri saya ada Rekanita Latifah yang mana juga ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Madiun. Oke, saya ke Neng Eli dulu deh. Neng Eli, nah kita tahu nih ya Neng ya, anak ini adalah aset sebuah bangsa, atau anak ini adalah permata keluarga. Nah, kalau menurut Neng Eli, bagaimana sih Neng Eli memandang seorang anak di mata Neng Eli sebagai ibu mungkin, atau Neng Eli juga sebagai ketua organisasi LKK? Monggo. Anak itu adalah anugerah ya. Anak itu bukan miniatur orang dewasa, dan anak itu sesuatu yang indah gitu. Kalau orang biasanya kan my angel gitu. You are my angel. Padahal belum pernah ketemu sama malaikat nih. Saking apa ya, menurutnya itu adalah anak itu adalah sempurna gitu, karena fitrahnya itu sungguh luar biasa. Itulah yang dinamakan anak. Oh gitu. Jadi anak adalah bener-bener dikatakan my angel gitu ya. Sebuah sosok atau malaikat ya, itu seperti itu. Nah, kalau Mbak Latifah sendiri sudah berkeluarga apa belum nih? Belum. Oh belum. Nah, berarti pertanyaannya akan saya bedakan nih.
Kalau Mbak Latifah sendiri memandang anak atau anak di mata pelajar itu seperti apa, Mbak Latifah? Kalau anak di mata pelajar itu juga sangat penting, khususnya pada pendidikan. Karena kalau kita tidak menerapkan pendidikan kepada anak, anak juga tidak tahu tentang gimana caranya menghadapi seorang yang lebih tua, bahkan gimana caranya kita menghadapi orang-orang di sekitar kita khususnya. Oke. Nah, karena Mbak atau Rekanita Latifah tadi membahas tentang juga menghadapi seorang tua. Nah, alhamdulillahnya kita berada di Jawa nih ya. Ataupun suku-suku yang lain pasti punya bahasa daerah masing-masing ya. Dan per hari ini ya saya melihat mungkin banyak anak-anak yang lupa dengan bahasanya, bahasa daerahnya masing-masing. Padahal katanya, ini masih katanya, bahasa daerah itu punya tingkatan-tingkatan. Nah, bagaimana nih menurut Ning Eli antara bahasa Indonesia versus bahasa daerah kepada anak? Ayo, gimana nih? Ya, bahasa itu adalah sarana komunikasi ya. Tanpa bahasa, oke lah, bahasa itu kan bukan cuma ngomong aja, bahasa isyarat. Ketika anak kecil pun dia juga sudah bisa ngomong dengan cara menangis, dengan cara ketawa dan lain sebagainya, itu juga bagian dari bahasa mereka. Kalau saya kaitkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa atau bahasa ibu, gitu kan, itu sama-sama penting, gitu, sama-sama penting. Namun kenyataan yang ada, kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi penggunaan bahasa. Lingkungan pesantren contoh ya, itu lebih kental dengan penggunaan bahasa Jawanya, gitu. Tapi kalau misalkan di dunia pendidikan, sekolah itu agak lebih mencondongkan penggunaan bahasa nasional, seperti itu. Ya. Jadi semua itu tergantung lingkungan, dan dua bahasa ini itu sama-sama pentingnya, gitu. Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah juga lebih penting gitu. Juga penting gitu ya. Oke. Kalau Rekanita Latifah gimana nih sebagai anak bangsa? Anak bangsa aja. Karena belum punya anak kan. Makanya saya bilang masih tetap menjadi anak karena belajar. Nah, sehari-hari nih ya, saya mau tanya, Rekanita Latifah ini sehari-hari di rumah dengan orang tua itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah sih lebih banyaknya? Lebih banyak bahasa daerahnya. Lebih banyak bahasa daerah? Iya. Oh. Terus untuk nyamannya Rekanita Latifah ini pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Kalau kenyamanan lebih ke bahasa Indonesia, apalagi kita kan lebih sering bertemu dengan banyak orang khususnya. Tapi kalau kita di lokasi di rumah khususnya, kan kita juga harus sopan santun kepada orang tua khususnya ngonten. Oh ya, berarti bisa meletakkan di mana kita harus berbahasa daerah, di mana kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena memang kedua bahasa ini kata Neng Eri tadi penting gitu ya Neng ya. Oke. Berbicara tentang bahasa tidak lepas dari komunikasi sosial, pergaulan lah ya. Nah, gini, di usia Mbak Latifah yang Gen Z ini, support system, kriteria teman yang cocok dalam bergaul itu seperti apa sih? Nah, atau ciri-ciri orang yang bisa membuat toksik dalam pergaulan itu teman seperti apa? Ini masuk ke ranah mencari teman. Nah, karena anak kan. Nah, bagaimana sih trik-trik Rekanita Latifah untuk mencari teman, dan bagaimana teman yang cocok untuk kita? Teman biasa, bukan teman hidup. Teman hidup nanti saya aja. Iya, gitu. Maksudnya teman seperti apa yang mungkin bisa untuk diajak bergaul yang baik dan benar gitu. Nah, gimana Mbak Latifah? Ya mungkin kalau menurut saya terkait kita mencari teman itu seperti apa? Ya kita mulai dari perkenalan pastinya ya. Kalau semuanya kita nggak kenal maka tidak sayang pasti. Sayang, ampun disayang. Yuk, terus, iya, gimana lagi? Terus, habis itu kita juga harus tahu sudah masuk ke kebiasaan kita nggak sih?
apa ya, kalau dibilang sefrekuensi atau enggak. Terus kan kenyamanan juga penting ketika kita berkomunikasi. Kalau orang yang kita ajak komunikasi tidak nyambung kan sama saja, gitu. Okay. Masuknya ke situ. Terus habis itu kita juga harus tahu kelebihan apa sih. Kita gini, kalau kita berteman jangan ambil jeleknya aja dari teman, tapi kita juga harus cari pengalaman di situ sih, mana sih harus kita pelajari. Terus mungkin aku belum pernah ngerasain hal itu. Terus ketika kita berbagi pengalaman, kita bisa juga menggali informasi apa sih yang harusnya kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu. Oh gitu. Jadi melihat dulu ya, sefrekuensi ndak, nyaman ndak, terus bisa menambah wawasan kita ndak. Oh gitu. Ah, Neng Ali. Saya pokoknya kanan kiri oke. Yoi. Memilih kawan nih untuk anak seperti apa sih? Apakah anak yang dikekang di rumah nggak boleh bergaul karena nanti kamu kena lingkungan, nah, atau loss? Nah itu untuk Neng Eli mendidik seorang anak dalam untuk bergaul seperti apa, Neng? Jadi ingat nganu ya, lagu Tombok Hati itu loh. Wah, gimana Neng Tombok Hati? Gimana Neng Tombok Hati? Gimana Neng? Tombok hati iku ana limang perkara. Monggo Mbak Rina, monggo. Kaping pisan maca Quran sak manane. Oh gitu ya, ya. Oke. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat weteng ira ingkang luwih. Kaping lima zikir wangi ingkang suwe. Ada 5 itu ya, Ning ya? Ada 5 itu? Ya. Nah, kenapa nih kok saya suruh pujian itu nih? Nanti kan saya di job nyanyi nih akhirnya nih, nggak jadi MC dong. Kan sekalian. Oke, promosi kalau mau job saya bisa hubungi saya di LTNNU. Nomor di bawah ini. Ayo, gimana nih? Kenapa nih kok pakai Tombok Hati itu loh? Kalau lihat syair tadi yang nomor 3 itu tadi apa? Wong kang soleh kumpulono. Nah, ya bener. Di sini. Jadi untuk memilih teman itu adalah kita berada atau berteman dengan orang-orang soleh. Karena apa? Ketika kita berteman dengan orang baik, dia akan membawa pada kebaikan dan akan mengantarkan kita pada kebaikan, dan tentu kita juga akan menjadi orang baik. Seperti itu. Ibarat teman baik dan teman tidak baik itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ingat kasus itu ya. Ketika penjual minyak wangi ini, kalau kita tidak dikasih minyak wangi, ya kita membeli minyak wangi. Atau setidaknya kita juga mencium aroma wanginya. Tapi kalau pandai besi, ya kita akan kecipratan sedikit ya. Apa kecipratan bahasa Indonesianya? Ya nyiprat. Ya nyiprat mawon, gak usah di bahasa Indonesia. Nanti kecipratan artinya air kecil lah kesuwen. Atau nanti kita bisa bajunya kebakar, atau setidaknya kita tercium aroma yang tidak sedap. Itu ibarat teman baik dan teman tidak baik. Di dalam hikam sendiri disebutkan, janganlah berteman dengan seseorang yang tidak meningkatkan
gairah apa namanya ya, gairah kebaikan kalau dilihat dari sikapnya. Dan janganlah berteman dengan seseorang yang tidak menunjukkan kamu itu kepada Allah. Gitu. Tapi loh ini ya, jangan jadikan anak seperti katak dalam tempurung. Hanya dikenalkan satu lingkungan saja, mentang-mentang NU misalkan ya. Udah bertemannya dengan orang-orang NU, boten. Nanti nilai-nilai NU malah pudar, kayak nilainya tasamu, kayak toleransi dan lain sebagainya. Karena NU itu kan rahmatan lil alamin, berteman dengan siapa saja. Supaya apa? Supaya anak itu dari dini itu terasa nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin. Jadi anak itu ya dikenalkan tidak hanya di lingkungan dalam, tapi juga lingkungan secara universal. Seperti itu. Gini nih, saya menangkap ada sesuatu yang crash gitu. Nah, Neng Eli bilang berteman dengan yang baik, ya berteman cari teman yang baik. Wong kang soleh kumpulono dengan diibaratkan minyak wangi. Terus tadi bilang ya jangan cuma di kalangan NU saja ya, untuk bisa dilepas. Lah ini si anak ini bagaimana ini nanti nih loh, kok untuk kongkon jari sing apik tapi kongkon dilepas. Lah ini korelasinya bagaimana Neng? Maksudnya ini gimana? Saya kok masih agak bingung ini nanti. Iya, saya tidak bilang untuk dilepas. Iya, oke. Saya tidak bilang untuk berteman, tapi dikenalkan. Gitulah. Gitu. Karena nanti dikungkung aja kan tadi seperti katak dalam tempurung dong gitu. Itu kan kalau dikenalkan dalam lingkungan itu didekatkan dengan orang-orang soleh supaya ketularan jadi soleh. Tapi juga dikenalkan bahwasanya kita itu penuh dengan perbedaan. Di Indonesia itu kan ada ragam suku, budaya, agama. Jangan cuma kenal dengan Islam aja. Nanti jangan-jangan mengkafirkan yang lain. Seperti itu. Jadi kita kenalkan bahwasanya perbedaan itu tidak bisa tidak bisa dipungkiri. Jadi kita dikenalkan pada anak supaya apa? Anak itu terbuka pikirannya, tidak tertutup, kemudian toleransinya tinggi dan bisa saling menghormati. Oh gitu. Kalau saya bicara anak muda hari ini, nah kita bicara anak muda hari ini, Mbak Latifah juga anak muda. Tongkrongan, nah ya kita tidak bisa akan memilih dan memilah tongkrongan. Di mana kita nongkrong ya di situ banyak orang hegemoninya luar biasa. Bercampur baur ya nyuwun sewu. Saya pernah berada di sebuah tongkrongan, di sebuah angkringan, ya di sini ngobrolin masalah agama. Sak kelompok. Tengkono ternyata ya bukan masalah agama lagi, sudah masalah togel DKK loh. Dan terus akhirnya di sana juga ada yang membicarakan tentang bisnis. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa diterima oleh Neng Eli ataupun Mbak Latifah, atau kita harus jauhi itu semua gitu? Gimana Mbak Latifah ini? Gimana? Kalau menurut saya kita itu boleh memilah-milih teman, tetapi kita juga jangan saling membatasi. Nah, ketika kita saling membatasi, gimana kita bisa berkembang? Nah, kalau kita tidak berkembang, pasti kita akan stagnan di sini, diam di rumah tanpa adanya komunikasi dengan orang banyak. Terus kedepannya kita tuh seperti apa juga kan kita juga tidak tahu. Nah, masuknya ke situ. Nah, gini nih, maksud saya itu gini, di angkringan gitu ya. Nah, apakah kita akan terus menjauh dan nyuwun sewu, jijik wong maksiat tok. Lah, seperti itu loh Ning. Kadang orang yang mengaku bahwa dirinya paling Islam nyuwun sewu ya toh. Wong paling Islam, wong paling dekek jarine ya toh. Salate paling nyuwun sewu paling taat. Apalagi nyuwun sewu pakai embel-embel nyuwun sewu NU gitu ya. NU. Enek terus wong nyuwun sewu nang kono sik main tugel, main ngene wis jijik. Wis ngalih gak konco-konconan. Apalagi saya pun juga sama nih, lingkungan saya pun juga banyak teman saya juga ada yang nyuwun sewu masih suka minum,
teman saya juga masih ada yang main judi, teman saya juga masih banyak yang berada di lingkungan-lingkungan nyuwun sewu kafe-kafe hiburan malam. Apakah terus saya khususnya ya, apakah saya harus membatasi wis gak konco-koncoan wis baba kono lah? Apakah sikap kita tuh harus seperti itu atau punya sikap yang lain nih? Nah Firman gimana itu nih? Ya, kalau saya lihat jenengan itu, ya jenengan yang berteman ya. Gitu. Iya, pakai contohnya saya aja biar nanti enak. Pakai contohnya saya aja biar enak. Iya. Ya nggak usah dijauhi gitu. Malah justru senang. Kita punya teman yang berbeda itu justru luar biasa. Gitu. Oke. Kalau misalkan tadi yang dikatakan ada gerombolan, kok itu temannya kok suka masih mabuk-mabukan, nggak apa-apa, kita juga bukan juga mabuk-mabukan lo ya. Kita juga bukan juga mabuk-mabukan lo ya. Gitu. Oke. Tapi kita nggak apa-apa berbaur. Berbaur itu nggak harus kita itu mereka apa yang dia minum kita ikut minum, tidak. Gitu. Ketika kita barengan, terus dia pun apa namanya, ya nggak masalah gitu. Artinya nggak masalah itu gini loh. Bukan berarti kita itu harus nyusewu orang ketika jenengan bilang, jangan mabuk-mabukan dong, gitu kan. Itu nggak akan terima dinasehatin. Iya, benar. Sok kiai lo kan malah gitu kan. Bener itu loh sok hari ini gitu lo kan gitu. Kok malah lo gue ini. Islam lo kan gitu. Sok Islam sih, sok suci ya. Gimana itu Neng? Ya apa apa namanya tetap aja karena saya juga pernah seperti itu di Jogja karena saya kuliah di Jogja dan teman-temannya dari beberapa unsur gitu kan, ada yang mabuk-mabukan, ada yang suka nggak masalah gitu, kita berteman ya berteman, yang penting gini, jadi remaja itu yang apa ya, yang punya kreativitas tanpa batas gitu kan. Ketika temannya mabuk-mabukan gitu kan, ya dalam hati ya kalau saya sih mendoakan gitu ya, kadang saya mendoakan, tapi kalau saya nuturi itu kan malah justru dia akan sakit hati gitu kan. Ya kita berteman, kemudian apa namanya, yang penting kita tidak keluar dari koridor. Jangan sampai mabuk-mabukan ini hanya dijadikan sebagai ajang sekarang itu kan tren remaja dengan kebebasannya, kan gitu kan. Okay. Kemudian remaja yang lagi sedang mencari jati diri gitu. Nah itu gunakan masa remaja itu yang apa namanya berkualitas seperti itu. Kalau misalkan tadi contoh kecil ya, ini masih contoh kecil, belum contoh-contoh yang tadi masalah togel dan lain sebagainya. Ini masih mabuk-mabuk, nggak apa-apa berteman tuh, malah justru bagus gitu aja. Yang penting kita bisa jaga diri gitu aja. Dan yang mabuk itu kita apa namanya tika awasi, jangan sampai dia itu lebih merambah yang sewu. Kadang-kadang kalau sudah lupa diri itu kan entah apa-apa yang terjadi gitu kan. Apa gitu. Berarti gini Neng, saya bisa tarik kesimpulan nih Neng. Berarti berteman ini dari Mbak Latifah, rekanita Latifah atau peningnya Li, saya bisa tarik kesimpulan bahwasanya untuk berteman dengan siapapun boleh, tetapi dasar diri itu penting banget. Nah, kan gitu. Boleh kita mau berteman dengan siapa-siapa, yang penting kita ndak ikut arus, gitu kan. Berarti kan ketika kita ndak ikut arus berarti dasar atau ilmu agama yang dasar harus kita punya, harus tertanam gitu kan ya berarti ya. Oke. Nah, gini Neng, hari-hari ini nih prestasi anak adalah dambaan para orang tua. Nah, anak menang lomba olimpiade apa dibombong, anak menang lomba apa dibombong. Tak ayal banyak orang tua yang memorsir sang anak untuk ikut les inilah, les itulah, les inilah, les itu. Kudu les sempoa, kudu les matematika, kudu les bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, sesuk bahasa hewan barang. Nah, ataupun dengan ikut klub olahraga harus di sana. Nah, itu menurut Mbak Latifah dulu nih, melihat fenomena yang seperti ini sebagai kaum muda bagaimana ini? Apakah itu memang benar-benar solusi yang tepat kepada anak semua dileskan,
Atau punya solusi yang lain untuk ditawarkan kepada teman-teman muda biar mereka tetap berpikir gitu. Silakan Mbak Latifa, gimana? Kalau menghadapi anak, itu lebih baik jangan dikekang. Tetapi kita sebagai orang tua khususnya, walaupun saya belum jadi orang tua nih, pasti kan ingin anaknya itu prestasi, pengen jadi kebanggaan lah khususnya dari keluarga, sanak keluarga, bahkan orang lain pun juga. Nah, di situ kita juga harus mendukung apapun kegiatan anak. Tetapi di sisi lain kita juga harus memberikan sebuah contoh. Ketika kita belajar ini, nanti efeknya seperti ini. Oke. Kalau seumanya kita tidak memberikan sebuah pengetahuan, mana tahu anak itu, gitu. Seumanya kalau gini, anak itu disuruh les sempoa, les ini jam segini harus berangkat gini. Iya, kalau anak itu tidak merasa tertekan. Tetapi kalau anak itu merasa tertekan, yang jadi masalah kan kita sendiri sebagai orang tua. Karena tidak memberikan sebuah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk dia mencari teman, bagaimana? Karena kalau kita muluk-muluk ke pendidikan, bukan berarti kita menjelekkan ke pendidikan. Muluk-muluk itu apa? Muluk mangan. Berkutat pada pendidikan. Tetapi kita harus juga mendukung dia pada hobinya. Kemana? Gitu. Jadi di akademik non akademik pun kalau bisa juga oke. Nah, tapi angel lo ngono kuwi. Gimana nih? Angel lo ning gitu ning. Anak kudu akademik iso, non akademik iso. Jenenge anak. Nah, gimana? Jenengan. Ada yang angel itu. Yang angel itu ucapan kita. Oke, enggak ada yang angel bener. Pikiran yang kita. Ucapan bener. Setuju saya. Monggo ning gimana? Iya. Memang ya, kalau les itu kan harapannya orang tua itu supaya anak itu lebih lebih bisa sehingga nanti kan mendapatkan prestasi. Itu kan suatu kebanggaan dan harapan orang tua. Orang dewasa itu akan berpikir gini, kalau anaknya dapat hadiah kan otomatis senang. Anak itu kan pasti senang. Dan orang tua juga akan senang karena anaknya sudah berprestasi dapat hadiah gitu. Tapi terlepas dari itu, kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwasanya anak itu bahagia atau tidak, tertekan atau tidak gitu. Cuman yang tadi disampaikan oleh Mas Hanif bahwasanya ini anak ditekan untuk les. Jadi kan ada keyword untuk ditekan gitu. Les itu boleh-boleh saja. Menggali prestasi, menggali potensi, kemudian mendapatkan prestasi sehingga mendapatkan penghargaan berapa piala-piala, itu kan tidak lepas dari dunia pendidikan. Sekarang banyak dunia pendidikan yang mana dia mengejar penghargaan. Ngumpulkan jor-joran tuh? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba atau fastabiqul khairat itu boleh aja. Mereka mengumpulkan supaya nanti daya tariknya bertambah gitu. Itu enggak apa-apa. Dunia pendidikan tuh perspektifnya itu juga seperti itu. Kadang kita cari sekolahan yang punya potensi, yang punya tracknya itu luar biasa. Oh, juara ini kan seperti benar. Itu. Jadi sah-sah saja. Cuma yang tidak diperkenankan adalah memaksa. Itu. Yang tidak boleh itu adalah memaksa. Karena apa? Justru ketika paksaan itu akan menjadikan pola asuh di keluarga otoriter atau street street kan street gitu. parent. Street parent gitu. Jadi kalau pola asuh yang digunakan dalam keluarga menggunakan street parent itu justru akan membunuh karakter anak, akan membunuh kreativitas anak. Itu kalau menekan gitu. Jadi ada solusi yang untuk saat ini para orang tua masih memaksa anaknya
untuk les ini itu Iya, dan iya, menekan ini itu yang tujuannya adalah sebongkah berlian ya. Penghargaan. Iya. Demi sebongkah reward penghargaan piala dan lain sebagainya. Yang saya tawarkan adalah monggo dilanjutkan tidak apa-apa, tapi berilah anak dorongan, motivasi, kasih sayang, sehingga mereka tidak merasa tertekan. Anak-anak tidak merasa tertekan. Contoh, kalau selama ini untuk orang tua yang sudah terlanjur ya. Ya, penting itu, penting. Yang udah Penting. terlanjur mengeleskan, apa mengeleskan itu? Mencarikan bimbingan belajar. Mencarikan bimbingan belajar nih. Ini sudah campur-campur loh bahasanya. Karena bahasa aja. Tadi kan di Ya, Indonesia dan sama-sama daerah. pentingnya ya. Yang penting betul. Yes. Nah, Ya, gimana jadi nih? Yang sudah terlanjur? ya wes, Nah, mengeleskan ya. Ya. Saya ulangi karena sama pentingnya loh ya Ya. bahasa tadi. Untuk mengeleskan ini ya nggak apa-apa diteruskan. Cuman di detik ini rubah caranya. Rubah caranya yaitu dengan memotivasi anak. Ayo les, tujuannya itu supaya bakatmu itu atau minatnya anak itu berkembang dan optimal. Nah, itu saran supaya ya dengan kasih sayang lah, dengan kasih sayang. Jadi anak itu ketika dibilang seperti itu dengan cara yang kasih sayang, dia tidak akan merasa tertekan lagi dan happy. Nah, ini salah satunya happy karena apa? Kalau sudah happy, otak itu nggak akan tumpul. Oh iya, Nek wis seneng mesti nompo pelajaran nih ya kan Iya gitu. betul. Makanya kita harus happy kayak saya itu kan happy terus. Iya, lost. Nah, saya kan juga happy nih. Full senyum masih ya kan gitu. Mbak Latifah, saya mau tanya akademik dan non akademik. Kalau untuk prestasi seorang pelajar atau remaja, lebih penting mana sih akademik dan non akademik? Kalau menurut saya lebih kepada akademik. Oh ya. Kenapa kok kepada akademik? Kita untuk belajar utama kita belajar kan kepada akademik. Iya. Nah, setelah itu kita merealisasikan kepada non akademik. Oke. Kalau seandainya kita unggulkan non akademiknya terlebih dahulu, gimana kalau kita dihadapkan sebuah masalah tanpa tahu solusi? Tapi kalau ketika kita sudah belajar terlebih dahulu, pastinya kita tahu. Nah, ketika kita dihadapkan seperti ini akan membuahkan hasil seperti ini juga. Iya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan di situ. Bukan berarti akademik nomor 1. Enggak, kita harus seimbang. Di situ kita seimbang karena kita juga hidup di sini. Kita juga harus punya wawasan yang tinggi juga. Ketika kita tidak berwawasan tinggi atau berwawasan luas, pastinya orang yang di sekitar kita juga tidak akan ikut berkembang. Makanya bicara ke pertanyaan awal tadi, kalau kita berteman, kita gali bukan berarti kita memanfaatkan ya. Oke. Bukan berarti kita memanfaatkan, tapi kita gali informasi ataupun pengalaman apa gitu yang bisa kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Kepo dikit lah. Nggak apa-apa dong. Iya. Karena itu lebih cenderung kepada diri kita sendiri. Cuman kan setiap orang pasti punya pemikiran berbeda-beda, khususnya saya juga punya pemikiran beda, dengan juga, dengan juga dong pastinya. Gitu. Tujuan, one heart, ora di-endorse barang yo. Neng, tadi saya juga sama pertanyaan yang sama di Mbak Latifah, akademik atau non akademik. Neng Eli yang sebagai sudah menjadi seorang ya, sudah menjadi sesosok ibu. Nah, akademik atau non akademik? Ya, kalau saya itu lebih mementingkan non akademik. Oke. Biar beda. Oh iya no, aku nggak tengah-tengah. Deng gitu. Biar beda. Ya, Ya, karena gini,
akademik itu kan hanya legitimasi gitu kan, legitimasi. Kalau yang lebih banyak kehidupan anak itu ya non akademik. Kalau saya itu sama anak ya itu loss, artinya loss itu masalah nilai itu tidak pernah marah saya tuh. Kalau anak sekolah dengan nilai rendah itu tidak pernah marah. Anak itu pasti bangga menyampaikan, "Ma, nilaiku 5." Bangga. Oh, gitu. Iya. Karena saya teman tidak pernah marah. Karena anak saya itu tahu mama nggak akan marah. "Ma, nilaiku 5." Saya jawab, Alhamdulillah. Masih bagus daripada 4. Oh iya dengan cara Gitu. seperti itu. Oke masuk. Jadi tidak pernah saya harus terus mengasih kamu harus belajar, enggak, biarin aja. Itu kan angka. Angka itu nggak penting bagi saya, itu nggak penting. Karena saya itu nggak pernah dapat ranking. Iya. Jadi ya udah realistis saja. Wong ibunya aja juga nggak terlalu pinter kan gitu kan. Ngapain ngarep-ngarep anak yang nilainya tinggi, tidak. Tapi yang saya tekankan adalah bagaimana mereka itu bisa mengaktualisasikan diri dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan dalam keseharian. Itu. Kalau masalah belajar atau apa saya tidak pernah menekan atau menyuruh sampai pressure gitu ya. Iya, saya tidak pernah menyuruh anak yuk belajar, nggak pernah. Saya hanya bilang hari ini sudah baca apa. Seperti gitu itu. Ya. Iya. Apa yang sudah kamu baca dan coba jelasin. Karena biasanya saya itu 1 hari setidaknya baca. Gitu. Ini penting Ya, ini. pengawasan berarti ya, Penting Nih, ya. ini. Tidak diajak belajar tapi ditanya apa yang sudah kamu baca. Ini ayo jelasin, sama dong dengan belajar. Cuma caranya halus. Nice, ibu yang baik dan benar. Kayak bahasa Indonesia aja. Nah, Neng, sama Mbak Latifah, hari-hari ini di Indonesia banyak sekali kasus bahwasanya pelecehan seksual terhadap anak, diskriminasi anak, apalagi ini banyak juga yang terjadi di lingkungan kita ataupun di lingkungan-lingkungan yang mana itu harusnya menjadi sebuah corong pendidikan. Nah, itu menurut Ning atau menurut rekan Latifah sebagai pelajar, Rekanita Latifah sebagai pelajar, bagaimana menanggapi atau harus bagaimana sih dengan banyaknya kasuistik asusila, diskriminasi, bullying dan juga kekerasan seksual. Itu Neng Eli bagaimana Neng menanggapi itu semua Neng? Iya, sangat disayangkan sebenarnya ya. Miris kalau mendengar seperti itu dan melihat. Tapi fenomena pelecehan seksual ini ya gunung es ya, itu seperti gunung es. Memang nampak kecil ujungnya, tapi nampak besar. Bongkahan-bongkahan di bawah itu kan semakin besar gitu. Dan kalau tadi dibilang ada lingkungan yang pelecehan itu berada dalam lingkungan yang penting gitu kan, itu sebenarnya saya miris karena saking mirisnya gitu kan, saking mirisnya saya melihat bahwasanya ini lingkungan penting ya. Ketika saya lingkungan penting, saya membayangkan bahwasanya lingkungan itu adalah pusat pendidikan, seumpama pusat pendidikan, atau lingkungan yang punya public figure, atau yang punya role model kayak tadi kayak lembaga pendidikan tadi. Nah, jika itu terjadi, kemungkinan kan kalau misalkan ini saya kaitkan dengan kalau skalanya remaja dan anak itu kan berbeda. Iya, benar. Kalau anak itu kan tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti. Tapi kalau remaja sudah usianya sudah memahami seperti itu, kalau itu terjadi, kita tidak tahu kalau kasus seperti itu tuh soalnya ini media gitu loh. Saya juga heran gitu.
Kalau kita telusuri gitu kan, kita apakah ini ada suka rasa suka atau bagaimana? Karena gini, kalau lingkungan yang role model tadi, bahwasanya harus ada ketaatan, harus ada kehormatan. Karena gini, ya dalam role model ini seorang murid itu apa yang dilakukan? Pasti menghormati pada guru, ya, menghormati atau menggugu pada guru, wa ahlihi dan keluarganya, gitu. Dan yang kedua adalah buta taklid gitu loh, taklid yang buta, gitu kan, taklid buta. Jadi betul-betul harus ngikut gitu. Itu kalau usia remaja, gitu kan. Jadi tidak ada keberanian karena sudah ketundukan dan keataatan. Padahal hormat itu belum tentu taat. Hormat itu tidak harus taat. Gitu. Tapi kalau misalkan diajak pada jurang yang nyun sewu tidak baik, ya kita harusnya menolak. Nah, gitu. Di sini kalau tadi kasusnya itu adalah bacaan siswa yang role model dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang gini, berita itu ya, kita ingat ya prinsipnya media. Semakin berita itu jelek, maka semakin bagus. Semakin banyak melihat. Clickbaitnya, judulnya semakin jelek, semakin bagus. Iya, benar. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, sebaiknya kita melihat langsung, tanya langsung, kita tabayun, sehingga kita tidak mentah-mentah percaya dengan media, gitu. Karena ini role modelnya lumayan karena dunia pendidikan, gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu fitnah, karena al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kalau misalkan itu benar, kita sudah tabayun, ya monggo serahkan pada yang sudah berwajib. Untuk betul. Itu kalau skala remaja. Kalau skala anak-anak karena memang nggak tahu, anak kan nggak paham, gitu kan. Ya itulah karena anak polos. Maka ada beberapa usaha dan itu harus dilakukan, seperti kalau misalkan kalau saya itu kan fashionnya itu kan di anak ya, saya fashionnya di anak usia dini. Jadi kalau passion itu nanti. Oke. Ya, kalau untuk anak usia dini. Yang dikasih adalah sex education. Bahkan juga bukan pada anak ya, untuk remaja pun juga perlu sex education. Jadi kalau tadi kita nyanyi lagi nih. Lalai kena nyanyi. Iya. Tunggu sebentar. Setelah ini kita akan nyanyi bersama. Kembali bersama NU TV Channel. Bye. Oke, kita jumpa lagi di acara Pojok Nahdien dengan tema Hari Anak Nasional, anak menjadi permata bangsa. Nah, kita tadi katanya mau nyanyi nih. Ya, nyanyi dulu dong. Nyanyi apa nih? Iya, kalau sama orang-orang passionnya ini adalah anak usia dini, kita disuruh nyanyi terus. Ya, nyanyi apa nih? Ya, ini terkait salah satu usaha untuk sex education terhadap anak usia dini. Tak dengerin aja dulu deh. Ayo. Iso. Nah, masa? Mau orang dulu, orang tiktokan lo, mau rambutan lo. Apa nih? Mangga. Itu lagi tuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Lanjut. Karena sayang. Ayo ulangi bareng ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Enak ya, jadi anak ya. Sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Oh, yang tertutup baju dalam. Oke. Hanya diriku yang boleh menyatakan.
Mbak Lina tadi ya, hafal Mbak Lina. Iya, gitu ya. Oh, Ini salah satu pendidikan seks melalui lagu. Banyak saya lagu-lagu ya, lagu bahaya. Jadi satu aja nanti nggak cukup. Iya, gitu. Berarti memang sex education itu bukan untuk para pelajar saja, Mbak ya. Berarti ke anak-anak pun ada trik-trik untuk bagaimana anak itu paham dan bisa memahami sex education secara dini gitu ya. Rekanita Latifah nih menyambung yang tadi pertanyaan tadi, bagaimana Anda atau Rekanita menanggapi tentang banyaknya diskriminasi tentang remaja, pelecehan seksual terhadap remaja ataupun bullying terhadap remaja, sedangkan ini pun juga terjadi di suatu pusat pendidikan gitu loh. Gimana Kak Latifah atau Rekanita Latifah? Ini terkait sex education, kita itu mulai menanamkan dari sejak dini, khususnya para anak-anak di usia 3 tahun, mulai dari 3 tahun sampai dengan usia dewasa khususnya. Kalau usia 3 tahun sampai berapa ya? Kelas 6 SD itu berapa? 12. Ya, 12. Kemungkinan banyak orang yang lebih suka disayang-sayang. Ya. Iya. Orang lain itu senang nyium-nyium pipi dan lain sebagainya. Iya. Nah, di situ kita harus menanamkan dari awal sejak anak itu mulai berkembang dengan sekitar. Karena gini, ketika tidak ada pembatasan di situ, nanti kedepannya akan lebih banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Oh, iya. Nah, jadi kayak usia 3 tahun sampai 12 tahun tadi begini kan. Kamu boleh sayang atau boleh mencium itu hanya kepada saudara kandung khususnya. Tetapi kalau saudara ponakan itu apa namanya? Ya, saudara jauh lah gitu ya. Jauh. Saudara kandung. Saudara jauh. Nah, enaknya gitu. Ya. Itu ada dua. Satu, kalau yang mencium seorang laki-laki dan yang anak balita tadi itu laki-laki boleh. Okay. Tetapi kalau anaknya yang balita itu perempuan, terus yang remaja itu laki-laki, kalau bisa ya dihindari. Gitu. Karena gini, nanti kalau udah kebiasaan disayang, terus akhirnya nggak disayang, rasanya gimana? Waduh, sakit. Terus akhirnya tumbuh kepada SMP dan SMA. Ketika kebiasaan disayang, akhirnya kan kepengen dong, pengen punya pacar karena dari kecil disayang gitu. Posisi saat ini kan remaja khususnya di era milenial ini, siapa sih yang nggak pacaran? Benar, pasti benar. Banyak orang. Nggak pacaran terakhir. Yang sekarang Mas, kalau Masnya kan dulu. Oh iya benar. Wah, pakai restu rere. Iya benar. Kalau sekarang itu kayak merasa nggak punya pacar nih ecek-ecek gitu ya. Benar sekali. Minoritas. Iya, benar sekali. Orang kayak nggak payu. Tapi kan di sisi lain kita kalau bilang masalah Islam kan kita tidak boleh pacaran. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini kalau nggak pacaran nggak hits dong. Nggak terkenal juga. Ganti bolong. Benar. Soalnya ketika kumpul seperti ini, pasti yang dibicarakan itu orang lain atau pacarnya khususnya. Makanya di sini dari awal, dari didikan kecil itu penting sekali. Kita boleh berteman, tapi jangan sampai berlebihan. Ketika nanti kita sudah berani membuka diri, buka diri itu bukan diri itu menerima solusi atau pendapat dari orang lain, gitu loh maksud saya. Jangan berpikir Oke, traveling otakku. benar ini.
Nah, di situ nanti kalau sebenarnya kita tidak didikan dari awal seperti itu, nanti kedepannya itu akan lebih banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Soalnya gini, sekarang banyaknya anak yang lebih berani. Kalau dulu ketika diperintahkan jangan sampai main berdua saja. Kalau dulu kan seperti itu. Kalau sekarang berdua pun boleh. Bukan boleh sih, memperbolehkan diri ya itu. Nah, di situ kan tidak ada pembatasan ketika kita tidak membatasi diri sendiri. Nah, lek obat dijogo ya ora bakal. Ya dijogo, ora bakal jogo. Soalnya ketika kita kenal cowok pun belum berarti cowok itu baik. Makanya kita harus benar-benar pilih teman, khususnya lawan jenis. Kalau sesama jenis kan nggak mungkin kan ya untuk suka. Nah, makanya kita meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak terduga, hubungan-hubungan yang tidak ya berarti tadi ya pentingnya sex education atau pembatasan diri. Benar. Pada diri sendiri dimulai dari awal atau dari paling dini sekali, juga di lingkup yang paling terkecil gitu ya Mbak ya. Benar. Biar tidak terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang ada di sebuah tadi pendidikan tadi ya. Oke, nah sebelum kesini nih, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, ternyata pemirsa yang hadir di sini, Nengali, Rekanita Latifah, ada yang mau bertanya nih. Nah, ada yang mau bertanya nih. Nah, mic-nya minta tolong dong. Oh ya, Neng, mic-nya minta tolong. Ke depan aja Mas, suruh ke depan aja biar nanti ke syuting gitu. Nah, masuk TV. Hore masuk TV. Hore masuk TV. Saya menyesuaikan loh nih. Karena kan dari anak nasional. Iya, sini. Agak maju di sini. Ya, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dipakai. Iya, dipakai. Nah, keluarga pertama adalah ayah dan ibu. Itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak yang dari lahir sampai balik. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi dan mempersiapkan anak pada generasi sekarang adalah generasi 4.0, yang mana gadget dan robot itu lebih dominan daripada pengasuhan pengawasan kita, maksudnya sebagai orang tua ayah dan ibu. Terima kasih. Luar biasa, nice. Ya, gambaran besarnya gini nih. Ada yang bertanya dari Mbak siapa? Mbak Lina. Oke Mbak Lina. Terima kasih Mbak Lina menambah suatu pertanyaan. Agak gayeng nih adanya. Madrasah pertama adalah keluarga, ayah dan ibu, atau pendidikan pertama. Ruang lingkup pendidikan ada. Kalau saya dulu pernah bawa aja yang di sekolah itu, saya pernah dikatakan bahwa ruang lingkup pendidikan itu ada 3: keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar dia bermain. Nah, dan yang disebut pertama adalah keluarga. Ini adalah madrasah pertama. Sedangkan hari ini 4.0 4.0 atau 4.0 atau pakai di era milenial robot itu lebih dominan, apalagi setan gepeng itu maksudnya ini lebih dominan. Bagaimana menghadapi anak yang mungkin kecenderungan ini, ataupun anak singkat gelem nurut nenggone orang tua, padahal orang tua itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Monggo, gimana nih? Ya, untuk fenomena setan gepeng. Iya. Ini masuk pada fenomena globalisasi ya. Karena globalisasi itu kalau kita menganggap membawa dampak negatif ya negatif. Tapi kalau itu membawa dampak positif ya tentu akan positif. Tinggal kita bagaimana menetapkan atau mengantisipasi atau menerima
masuknya fenomena globalisasi. Karena setan gepeng ini bahasanya ya. Iya. Setan gepeng ini tidak bisa kita pungkiri. Semua anak itu punya. Semua anak itu punya. Apalagi setelah masa pandemi 2 tahun semuanya serba dari dikit-dikit pakai HP untuk belajar. Ya memang tidak sekolah gitu. Tapi di situ kan sudah jelas bahwasanya ini azan mau break juga tuh. Ya. Kita break dulu ya. Iya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, azan terjemahan sudah selesai, kita bisa lanjut nanti. Nah, tadi sampai setan gepeng ini ya. Iya. Gimana tadi? Globalisasi gitu. Iya. Iya. Jadi karena masa pandemi ya. Karena masa pandemi itu adalah HP atau setan gepeng itu menjadi media utama. Media utama untuk anak mendapatkan ilmu. Kan gitu. Jadi ya tidak salah sebenarnya. Makanya saya heran kok dikatakan setan. Kan fitnah banget ya. Loh, pengaruh setan itu kan nek terah didadekne penggoda dari wonge dong berarti nih kan ngono kasihan setan Ditulis setan gitu. sana ya sorry padahal ada tanggain jadi goblok Orang bangun tidur aja yang dipegang itu. apa Iya, Iya. oke. Untuk kembali lagi Pak, bahwasanya pahami. iya. Ini juga penting gitu loh. Karena iya. Tapi untuk media yang tepat. Tugasnya orang tua gitu kan. Kalau tadi dikatakan, oh anak itu udah kecanduan. Kan 2 tahun yang selalu tiap hari loh. Tiap hari megang HP selama 2 tahun selama pandemi. Ya memang kalau lepas ya kayak ini saya kayak udah kecanduan ya. Jadi susah lepasnya. Kadung tresno. Kuliner orang tahu. Jadi ini kayaknya keywordnya adalah bagaimana untuk melepas gadget dari anak gitu. Tidak melepas Iya. sepenuhnya, cuma Mengurangi gitu. mengurangi tapi tetap mengambil sisi positifnya dari Iya. setan gepeng. Iya betul. Jadi karena sudah tresno tadi itu memang susah ya karena udah cinta gitu kan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ini adalah sesuatu yang bahan tidak hidup. Kalau cinta sama Mas Sani jangan luntur gitu ya. Tapi kalau cinta sama HP itu insya Allah bisa. Karena HP-nya nanti juga mau ganti juga. Amin. iPhone, halo. Iya, jadi ini pengalaman aja saya sebagai seorang ibu juga. Kalau anak saya itu menggunakan HP itu hanya berarti hari libur. Sabtu pulang sekolah, Sabtu itu kan ada ekstra pramuka, Ya. jadi sore gitu sama hari Minggu aja. Itu boleh pegang HP? Boleh. Selainnya enggak? Itu sebelum pandemi ya. Oh, sebelum pandemi, Sebelum oke, pandemi. oke. Jadi anak tidak akan kecanduan. Namun setelah pandemi itu memang terus menerus. Modusnya learning. Oh, Itu modusnya. learning. Ya. Tapi di sela-sela itu kan mainan ini, itu mainan ini, itu. Nah itu kita harus sebagai orang tua juga harus tahu jadwalnya anak itu penggunaan HP itu kapan. Itu digunakan sebagai media pendidikan. Nah setelah itu ya sudah selesai. Itu sudah selesai. Pernah ya untuk memutuskan kemarin itu juga gini, untuk memutuskan HP itu ternyata anak saya itu bisa putus selama 40 hari tidak pegang HP. Wow, nice. Caranya nih? Pondok. Wah, ini loh maksudnya endingnya di sini. Ya memang karena pondok, saya biarkan anak saya itu waktu sebelum pondok itu meloskan, silahkan nanti ke pondok. Dan ternyata ketika pondok itu nangis-nangis, Iya. nangis-nangis karena ternyata dia itu sudah merasakan dia rela kehilangannya itu daripada kehilangan HP. Maksudnya kehilangannya bukan dalam meninggal ya, udah bilang dulu. Semoga kita panjang umur. Amin. Jadi ketika ditanya yang ditanyakan itu HP. Nah, ketika di pondok itu sakit selama 20 hari, terus nangis-nangis.
sudah mama aku nggak apa-apa di rumah aja, sudah nanti mama nyuruh apa aku semuanya aku di rumah gitu kan. Terus mama marah-marah aja nggak apa-apa wes gitu kan, aku rela mama marahin aku di rumah. Terus saya jawab gini, dan mama juga rela kamu nangis-nangis di situ. Ayo foto aja. Nice. Solusi itu Pak. Tapi setelah 40 hari ternyata ketika saya jenguk, dia gimana Dik? Sama hati itu nggak begitu, gitu kan, cuma hanya sekedar yang dia perlukan ternyata ngobrol sama orang tua, cerita di pondok itu gini. Kerasan nggak kerasan? Ya memang butuh waktu. Iya. Anak nangis biarin. Kalau nangis harus kita berikan, itu namanya tantrum. Gitu. Itu kalau tantrum itu berbahaya. Oke. Bahkan bukan anak kecil yang untuk usia mondok atau apa, bahkan anak kecil yang SD anak usia ini TK itu. Kalau tantrum jangan sampai dituruti. Kalau anak saya itu ya minta apa-apa ke saya, itu nggak boleh ototnya sejagung-jagung. Maksudnya ngotot gini, Pak minta ini sambil nangis. Loh itu ototnya masih sejagung, nggak pernah saya turuti. Minta apapun, kalau masih nangis tidak saya turuti. Jadi mintanya Mama, ya malam, tapi masih kalau ototnya nampak nggak saya turuti. Minta dulu, takutnya jangan tantrum. Karena tantrum itu luar biasa. Sekali kita turuti, aku nangis kok dituruti ya. Nah, senjata. Iya. Kalau aku minta dia dituruti, nangis lagi. Jadi memang butuh proses dan perlu waktu-waktu ya. Jadi aturan dalam keluarga itu penting. Kalau waktunya sholat ya sholat, waktunya makan itu ya makan. Itu adalah pendidikan yang saya terima waktu saya kecil. Saya kecil itu sangat sangat luar biasa ketatnya disiplinnya. Saya tuh pernah lupa sholat, lupa ngaji, itu diikat di pohon. Gitu dong. Sekali itu aja. Diikat. Wah. Itu zaman kecil saya. Iya. Karena apa? Lupa sholat itu hal yang Kanjeng Nabi aja nyuruh kalau misalkan umur 7 tahun, kalau kita nyuruh sholat anak nggak mau, kita bisa pukul kan, seperti itu. Jadi ketika diikat, ternyata anak itu sudah saya ya, itu jerah. Iya. Jadi saya tidak akan lupa gitu. Soalnya menurut ya kalau anak-anak kalau sudah main, ya harus lupa lah. Oh iya, ponak-ponak aku ya wis ngono lho. Oh gitu. Ponaknya banyak ini. Ponakan saya 7. Lho keponakan itu dia cilik kabeh. Iya. Tapi itu jangan ditiru untuk konsep pendidikan sekarang. Benar. Karena kita dididik, anak lahir itu ya kita mendidiknya sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya sekarang setan gepeng ya kasihlah setan gepengnya. Iya. Nggak apa kasih, tapi aturannya apa? Ada aturan main lah. Kalau kita main-main apa kan ada aturannya. Ya, ada hak dan kewajiban. Iya. Jadi seperti itu ya. Oh nice, Mbak Latifah mengembangkan sedikit sebelum nanti kita akan closing dan kita bicarakan tentang sesuatu yang viral hari ini. Menambahkan sedikit tidak apa? Ya, menambahkan sedikit kali ya. Jadi gini, penetapan sekarang itu anak kecil kalau bisa jangan diberikan HP. Kalau bisa, kalau mau memain HP itu pinjam ke orang tua. Karena apa? Itu pengawasannya sangat penting. Oh berarti tidak dibelikan. Jangan belikan. Oh iya oke. Soalnya kalau dibelikan malah kemana-mana. Siap. Terus yang kedua, ketika pinjam ke orang tua harus diberikan waktu. Batasan. Benar. Siap. Jadi ketika pinjam silakan pinjam monggo. Tetapi kita harus berikan waktu. Contoh nih 10 menit. Harus nanti di angka 5 harus sudah selesai. Nanti gak selesai harus dikembalikan. Gitu. Siap. Harus itu. Ya nak ini bagus ini. Ya sip ini. Karena ponak-ponak aku yang mau kabeh. Orang kudu manut. Nah ini kan saya. Tapi aku orang keras juga nih. Tapi kan halus gini. Nah, oke gini. Sebelum kita tutup dan kita closing terakhir ini ya. Hari-hari ini ya marah banget yang namanya viral Citayam Fashion Week. Wow.
fenomena anak muda berpakaian laksana model yang nongkrong di sekitaran area Sudirman ya Jakarta Pusat. Dan sekarang tadi malam diadop pula oleh masyarakat Madiun yang mengadakan MFW, yaitu adalah Madiun Fashion Week tadi malam. Nah, nah waktu ningali delok mambingi. Wah, banyak nih tadi malam wong gur ngenteni nyebrang danau pahlawan gitu. Jadi tadi malam itu hanya orang itu kayak belok ini tak ngenteni wong lewat nyebrang dalan ning ngene pahlawan. Tadi malam itu. Nah, fenomena seperti ini bagaimana Mbak Anurativa dulu menanggapinya bagaimana dengan adanya fenomena Madiun Fashion Week yang mengikut dengan fenomena Citayam Fashion Week? Gimana Pak Eka sebagai remaja Rekanita Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama? Gimana? Jadi gini, kalau bicara terkait fashion, Ya. itu penting. Kenapa? Pandangan pertama itu pada fashionnya. Kalau kita tidak lihat dari situ, pastinya apa ya? Tidak mengetahui gerak-geriknya orang itu. Tetapi pada kenyataannya sekarang orangnya punya uang atau enggak, yang penting kita gaya dulu dong. Kalau kita nggak gaya, kita juga nggak akan mengikuti zaman. Dilihat dari sisi baiknya, di situ kita juga bisa mencontohkan versi seperti ini loh yang kita bisa ikuti tren sekarang. Kalau kita tidak mengikuti tren, pastinya kita akan ketinggalan zaman. Kalau soalnya bilang dulu harus harus ditutup semuanya lah dan lain sebagainya. Mungkin kalau di Islam seperti itu ya. Cuman kalau sekarang ini banyak anak muda yang divariasi. Kalau divariasi kan hijabnya divariasi, lihat cantik dan sebagainya. Dan kalau cowok kan dimodis lah ya, entah rambutnya, entah pacarannya gitu kan ya, seperti itu. Kalau semuanya dibilang dari aspek negatifnya, aslinya mengganggu jalan raya. Tetapi kalau hanya sekali aja kan nggak apa-apa ya. Itu namanya apa? Mengadakan sebuah acara baru, khususnya untuk Kota Madiun saat ini. Kalau di Jakarta kan udah sering. Gitu ya. Gini, sekarang samping saya nih, gimana nih Madiun Fashion Week? Sampai kok Citayam Fashion Week sampai datang ke Madiun, viral terus diikuti oleh Madiun Fashion Week. Gimana tanggapannya nih? Saya suka. Wih, suka ya? Oke. Nah, ya, saya suka sekali dan saya bangga. Artinya di situ saya melihat bahwasanya anak muda sekarang, remaja sekarang itu kreativitasnya itu tanpa batas. Gitu ya. Ya, walaupun yang seru meniru itu nggak masalah. Kalau meniru yang baik itu nggak masalah. Aman gitu ya. Tapi kalau meniru yang jelek, ya itu kan sangat disayangkan dan jangan gitu kan. Tapi kalau untuk fenomena Citayam Fashion atau yang Madiun Fashion Week ini, ya lagian kan tiap hari atau malam minggu lah? Setiap malam minggu ya? Malam minggu aja. Kalau saya nggak merasa terganggu. Kalau tahu gitu saya tadi mau datang. Dan langsung fashion show. Iya. Dampaknya bagus ya menurut Neng. Iya, karena gini ya, kita di dunia ini itu ya itu kan udah permainan kan, kita dunia. Hal seperti itu adalah kalau mainan itu kan tujuannya untuk menghibur. Nah itu kan salah satunya yang Fashion Week itu kan juga seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya niatnya menghibur. Kemudian tiru-tiru, apalagi presiden kita juga sudah artinya bukan memberikan aturan boleh atau apa, tapi memberikan apresiasi. Apresiasi. Iya, apresiasi kepada remaja-remaja yang sudah yang melakukan Fashion Week itu. Jadi kalau saya itu ya bangga gitu menjadi anak muda yang seperti itu. Itu rasanya saya pengen menjadi anak muda lagi. Tenang nih, jenengan
masih muda, masih seusia Nggak apa-apa. Kita itu semangatnya. usia itu kan nggak apa-apa. Itu kan angka. Ya, Iya, dan iya. Din tadi bilang apa Iya, yang penting. oke. Iya. Nah, ini jiwa kita. Nice. Oke. Terakhir di momentum Hari Anak Nasional di 2022, closing statement buat anak-anak di mana saja dan buat para orang tua di mana saja. Monggo bisa melihat kamera dari Ning Eri dulu. Ya, harapan anak-anak dan juga kepada orang tua khususnya momentum di Hari Anak Nasional 2022. Untuk anak-anak, jangan lupa hari ini untuk bermain dan hari esok bermain terus. Dan satu lagi, bahagialah. Dan untuk para orang tua, jangan renggut kebahagiaan anak-anak. Jangan renggut kebahagiaan anak-anak hanya karena emosi sesaat. Karena itu akan menghambat perkembangan anak dari fisik, motorik, kognitif. Semua aspek anak itu akan hancur kalau sampai kita menghambat perkembangan. Selamat Hari Anak Nasional. Iya, Mbak Latifah dulu dong. Oke. Kalau pesan saya atau harapan untuk anak nasional, Iya, khususnya ya, iya, khususnya untuk anak nasional atau remaja semuanya. Iya. Jangan pernah takut untuk bergerak kreatif, inovatif, maupun berpikir dengan secara logis. Dan untuk orang tua, jangan pernah memberikan sebuah penekanan yang sangat tajam, khususnya. Jadi berikanlah sebuah kebebasan agar anak juga bisa berkembang. Oke, tepuk tangan semuanya dong. Ya, oke. Di akhir penghujung acara ini tak lupa spesial thanks untuk PCNU Kota Madiun, PC Fatayat NU Kota Madiun, PC IBBNU Kota Madiun, pimpinan cabang atau PCLKK NU Kota Madiun, BMTNU Kota Madiun, LTNNU Kota Madiun, dan tak lupa ya yang punya tempat ini, kita berada di Sea Coffee di Jalan Kartini, depannya SMP 1. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih juga untuk semua masyarakat Kota Madiun dan semua pecinta channel NU TV Kota Madiun. Jangan lupa tetap pantengin semua konten-konten kita di NU TV Kota Madiun. Akhir kata, saya Hasan, di samping saya ada Nyari, dan di samping kiri saya ada Rekanita Latifah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.